Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Kenalkan, nama Ibu Lisda Lisnawati. Panggil saja dengan Ibu Lisda. Nah, untuk 1 tahun ini Ibu akan menemani kalian dalam mata pelajaran fisika. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih itu fisika. Nah, tadi di awal video kalian mungkin sudah melihat ya beberapa fenomena yang dijelaskan di fisika. Nah, mungkin kalian juga sudah mengetahui kalau fisika itu merupakan cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA selain biologi dan kimia. Nah, selain itu, fisika juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Kemudian fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Kemudian, fisika juga merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Nah, berhubung kondisi masih pandemi, maka untuk pembelajaran tahun ini masih pembelajaran jarak jauh. Tapi walaupun tidak tatap muka, semoga kalian semangat ya belajarnya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan jelaskan dulu mengenai kontrak pembelajaran dalam mata pelajaran fisika. Apa saja? Nah, yang pertama ada aspek afektif. Kemudian yang kedua ada aspek kedisiplinan. Yang ketiga aspek keaktifan. Dan yang terakhir ada aspek penilaian. Nah, untuk yang pertama, aspek afektif, Ibu bisa lihat dari sikap sopan dan santun kalian dalam berkomunikasi, baik komunikasi di WhatsApp ataupun secara tatap muka. Nah, untuk yang kedua, aspek kedisiplinan ini berkaitan dengan tenggat waktu tugas dan presensi. Nah, Ibu harap kalian bisa mengumpulkan tugas-tugas fisika tepat waktu. Karena kalau misalkan ada keterlambatan, maka akan ada pengurangan nilai. Kalau misalkan ada kesulitan atau ada tugas yang tidak paham, maka kalian bisa langsung hubungi Ibu ya. Kemudian aspek keaktifan ini bisa dilihat dari diskusi di forum. Semakin kalian aktif, maka tentunya kalian akan mendapat nilai tambahan. Dan yang terakhir ada aspek penilaian. Nah, yang akan dinilai yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, di mana penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran dan nilai sehari-hari ya. Misalkan nilai-nilai tugas, nilai UTS, dan nilai ulangan harian, juga nilai UAS. Nah, adapun nilai KKM untuk mapel fisika yaitu 65. Nah, kemudian materi-materi pembelajaran yang akan dibahas di semester 1 ini ada 5 pembahasan. Yang pertama ada besaran dan satuan. Nah, untuk bab ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya,
karena sudah dipelajari sebelumnya di SMP. Nah, pada bab besaran dan satuan ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis besaran, kemudian juga mengenai pengukuran, bagaimana cara melakukan pengukuran, bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur dan sebagainya. Kemudian ada bab yang kedua mengenai gerak, yaitu di sini kinematika gerak, yaitu gerak yang tidak dijelaskan penyebabnya. Nah, dalam bab ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis gerak, yaitu gerak lurus dan juga gerak melingkar. Nah, yang selanjutnya adalah bab mengenai gaya dan hukum Newton. Pada bab ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis gaya dan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada pembahasan mengenai usaha dan energi. Di sini nanti kita akan bahas mengenai macam-macam energi, misalkan energi kinetik, energi potensial, ada juga hukum kekekalan energi dan sebagainya. Dan materi yang terakhir adalah sifat mekanik bahan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai tegangan, regangan, hukum Hooke, dan juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seperti yang digambar adalah shock breaker dalam kendaraan bermotor. Nah, itu mungkin materi-materi yang akan dibahas di semester 1 ini. Kemudian untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu yang pertama ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini Ibu akan share semua materi-materi dan juga tugas di Google Classroom ini ya. Dan yang kedua ada media YouTube. Nah, untuk media YouTube ini Ibu akan share semua video-video pembelajaran yang bisa menunjang kegiatan belajar kalian, sehingga kalian bisa lebih memahami lagi lebih jauh mengenai materi yang sedang dibahas. Selanjutnya WhatsApp group. Nah, ini semua informasi mengenai pembelajaran fisika selama 1 tahun ini akan Ibu share semuanya di WhatsApp group. Dan yang terakhir ada Google Forms. Nah, Google Forms ini Ibu gunakan ketika Ibu akan melakukan penilaian ulangan harian dan juga ujian tengah semester atau UTS. Nah, sedangkan untuk UAS, ujian akhir semester, biasanya dilakukan serempak oleh tim IT SMK PPN Tanjung Sari. Dan mungkin bisa saja nanti ada media pembelajaran yang lain yang bisa disesuaikan dengan materi dan kondisi kedepannya. Nah, mungkin itu saja. Semoga selama proses pembelajaran di rumah kalian jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan jalani hidup yang sehat. Misalkan dengan makanan yang bergizi, kemudian rutin berolahraga, dan juga istirahat yang cukup. Semoga kita selalu sehat dan bugar sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang sebaik-baiknya. Mungkin itu saja untuk perkenalan hari ini. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, bisa kalian komen di video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.